Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan seperti biasa, alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apapun yang jadi keinginan bisa tercapaikan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini aku mau ngerebus labu ya teman-teman, buah labu. Jadi kayak apa ya, kayak kepingin gitu ya mau makan kolak labu. Jadi ya udah deh, di sini aku beli labunya itu 10.000 dan itu lumayan banget banyaknya dikasih. Terus ini aku iris kayak kotak-kotak kecil gitu ya teman-teman, dan ini tadinya itu airnya udah aku rebus dulu dan udah mendidih. Baru aku masukin untuk si labunya, dan itu tadi untuk labunya juga enggak semua aku masukin karena kayaknya kalau aku lihat-lihat itu kayak kebanyakan gitu kan. Jadi ya udah aku sisain aja sedikit, dan sisanya gampang lah nanti entah mau di sayur atau apa, pokoknya simpan aja dulu dalam kulkas gitu ya teman-teman. Nah, di sini sambil nunggu labunya itu lagi direbus, ini aku mau ngeblender sisaan kelapa yang waktu itu aku bikin sayur santan terong tempe itu ya teman-teman. Jadi ini aku urungin aja niatnya, pengen bikin urap kan. Kemarin itu aku bilang enaknya bikin urap nih untuk sisaan kelapanya karena nggak terlalu tua. Tapi ya udah deh, aku pakai aja untuk buat kolak ya teman-teman. Dan di sini untuk si daging kelapanya aku blender aja lah biar cepat gitu kan. Dan ini tuh sempet 2 kali blender gitu karena memang agak lumayan banyak sih untuk daging kelapanya. Dan ini juga nanti untuk santannya nggak semua aku masukin, jadi kayak ada sedikit aku tinggal gitu ya teman-teman, dan ya udah simpan aja di freezer gitu. Nanti sewaktu-waktu kalau misalnya mau masak apa, pengen masak santan lagi, jadi ya udah nanti itu yang dipakai si sisaan si air santannya. Dan ini untuk kelapanya udah semua di blender, jadi ya udah diperas aja gitu kan untuk santannya. Tadi juga di awal mau meras itu aku apa ya, kayak aku remes-remes dulu ya teman-teman biar lebih keluar aja gitu untuk si santan-santannya, dan baru deh disaring seperti ini. Dan ini lanjut lagi karena kan kalau menurut aku ngerebus labu itu nggak yang terlalu memakan waktu yang begitu lama ya teman-teman, karena nanti kalau kelamaan juga takutnya kelewatan benyek gitu kan. Jadi kayak agak-agak setengah-setengah agak mulai lemah, ya udah langsung aja aku masukin gula merahnya, terus juga disusul sama santan, dan itu juga aku tambahin seperti biasa pakai daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Jangan lupa garam, terus ditambahin lagi gula putih sedikit, dan tinggal dipas-pasin aja deh tuh untuk rasanya, tingkat kemanisannya gitu kan, sesuai selera lah. Terus ini juga tadi aku ada ngerebus apa ya ini ya, biji mutiara gitu ya teman-teman. Dan ya udah aku campur aja di situ. Untuk butiran mutiaranya juga itu nggak aku rebus satu bungkus semua gitu kan, cuman setengah aja. Dan tadinya aku kira setengah itu cukup, tapi ternyata kayak nggak terlalu kelihatan gitu untuk si butiran mutiaranya ini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena kalau misalnya aku kasih banyak lagi itu tuh bakalan apa ya, kayak kepenuhan banget gitu untuk pancinya, karena bisa dilihat ya kan segitu aja udah kayak penuh banget untuk si panci kolaknya. Dan singkat cerita ini udah mateng ya teman-teman. Jadi kayak memang apa ya, kayak dibilang kayak orang ngidam sih ya, ini tuh kayak kepingin banget gitu pengen makan si kolak labu. Ya udah jadinya kayak buat aja gitu, karena kan menurut aku untuk si labu juga enggak yang terlalu susah dicari, pasti ada lah untuk di pasar ataupun di tukang-tukang sayur gitu kan, di warung-warung sayur. Sebenarnya sih aku tuh kepinginnya itu kolak ubi gitu ya teman-teman, kalau ndak ubi jalar yang kuning atau ubi ungu gitu. Cuman
waktu ke warung sayur itu untuk ubinya itu lagi nggak ada kalau yang ungu. Kalau yang kuning itu ada, maksudnya yang oranye kali ya, kuning atau oranye sih ubinya itu tuh ada, cuman kayak udah layu gitu, jadi makanya ya udah kolak labu aja deh gitu. Dan ini aku lanjutin lagi di sore harinya ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang masak si kolak labu tadi itu tuh kayak di siang-siang hari gitu, sebelum maksudnya sesudah zuhur. Terus aku sempat istirahat, nidurin Ralin, dan aku juga ikut tertidur sebentar. Terus di sini bangun sore lanjut lagi untuk masak. Dan ini aku mau masak sayur aja sih untuk di sore ini. Tadinya juga aku udah masak nasi, terus ini lanjut mau masak sayur daun kelor ya teman-teman. Jadi daun kelornya ini mau aku campur sama tahu kayak oseng-oseng gitu aja lah ya, simple lah pokoknya. Untuk daun kelornya sendiri ini tuh aku nggak beli karena kebetulan di depan gang rumah itu ada pohonnya di tempat tetangga, jadi aku minta aja dan tinggal petik, alhamdulillah gratis gitu ya teman-teman. Dan ini nanti mau dioseng sama tahu agak berkuah gitulah. Terus untuk daun kelor ini sih juga benar-benar banyak manfaatnya kan ya teman-teman. Jadi ya kayak teman-teman juga sih mungkin sebagian ada yang udah tahu gitu kan, manfaat dari daun kelor ini tuh bagus banget. Kayak melancarkan pencernaan juga, terus itu kayak menurunkan kadar gula darah. Ini yang aku tahu ya teman-teman, yang pernah aku baca sih kayak manfaat-manfaatnya itu. Terus tuh kayak ada juga kayak untuk apa ya, tekanan darah gitu, mengontrol tekanan darah di dalam tubuh kita. Terus tuh juga kayak ada kesehatan tulang juga, untuk meningkatkan kesehatan tulang. Dan masih banyak sih kalau nggak salah ya untuk manfaat si daun kelor ini. Dan lagian ya teman-teman, kalau sari daun kelor ini yang udah dijadiin kayak kemasan itu, kalau di apotek itu lumayan banget loh harganya. Jadi ini tuh alhamdulillah ada yang lebih langsung murni gitu ya, maksudnya langsung dari daunnya, langsung dari pohonnya. Jadi ya udah langsung dimasak aja gitu kan, karena memang aku sebelumnya juga memang sudah pernah makan dan memang suka gitu untuk rasa si daun kelornya. Jadi kepingin lagi, ya udah tinggal minta aja sama tetangga. Dan itu juga untuk daun kelornya tadi nggak semua aku masak, separuh aja, karena kalau semua itu kayak kebanyakan gitu ya teman-teman. Jadi sisanya nanti bisa disayur di keesokan harinya, dan bisa juga tuh dibening sama sisaan labu yang tadi aku buat kolak tadi kan, masih ada sisaan labu tuh. Nah, nanti bisa tuh digabungin dijadiin sayur bening untuk sayur di keesokan harinya. Cuman belum tahu sih, masih rencana ya teman-teman. Biasanya tuh suka gitu, pengen sekarang itu rencananya makan sayur apa, masak apa, nggak taunya pas begitu iya-iyanya beda lagi gitu kan, yang dimasak. Nah ini untuk si tahunya udah aku oseng-oseng juga tadi. Terus langsung aja masukin si daun kelornya, baru aku kasih air sedikit. Dan udah tinggal kasih aja tuh perbumbuannya gitu ya teman-teman. Tinggal nunggu sampai dia mendidih, sampai daun kelornya agak sedikit lemah. Ya udah tinggal dimatiin aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah makan daun kelor ini rasanya enak gitu ya teman-teman. Jadi kayak apa ya, menurut aku rasanya itu kayak daun katu ya, persis daun katu ya teman-teman kalau menurut aku. Cuman ini lebih ke lemah sedikit, lebih ke lembut sedikit. Kalau daun katu kan masih agak, kalau dimakan di mulut tuh masih kayak agak bertekstur gitu ya. Nah oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini udah selesai masaknya, dan ini aku nggak masak lauk karena rencananya sih pengen dadar telur gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih kalau temannya nanti lauknya dadar telur, pas begitu mau makan aja nanti dimasakin untuk si telur dadarnya. Karena kalau dimasakin sekarang
dan makannya nanti malam, nah itu tuh jadi kayak kurang enak gitu kan, karena memang kalau untuk dadar telur itu enaknya dimakan pas baru dimasak masih panas-panas gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, tadi habis berberes juga sedikit di bagian kompor, dilap-lap aja. Dan ini aku mau nge-refill untuk minyak goreng, ini baru aku beli juga tadi. Aku baru pertama kali juga sih make merek minyak goreng yang ini, karena merek biasa yang aku beli itu nggak ada, jadi ya udah yang ada aja. Karena memang untuk harganya juga sama gitu kan, jadi nggak masalah, yang penting bisa masak pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Every night, love to hear your voice. Dan ini lanjut, aku mau nyapu-nyapu dulu di bagian dapur, dan ini nggak taunya ada nyempil ya untuk buku sama tempat pensilnya Ralin di bawah meja makan. Jadi ya udah aku taruh aja dulu di situ, dan udah untuk pekerjaan di dapur ya bisa dibilang selesai dulu untuk sore ini. Karena kalau mau dibilang selesainya itu nggak bisa ya teman-teman, karena nanti bakalan ada lagi gitu kan kerjaan di dapur. Dan ini lanjut lah ya, karena udah di sore hari juga, dan ini juga untuk Ralin belum bangun sih dianya. Jadi ya udah aku lanjut aja untuk nyapu-nyapu dulu di bagian depan TV ini, dan tentunya sampai keluar lah ya teman-teman. Dan ini tuh juga alhamdulillah nggak yang terlalu berantakan banget sih untuk keadaan rumah, nggak kayak biasa-biasanya gitu. Biasanya sih ya seberantakan-berantakan atau seenggak berantakannya tuh pasti ada yang disimpun gitu kan untuk mainannya Ralin ya teman-teman. Jadi untuk hari ini ya alhamdulillah nggak terlalu ada yang disimpun, karena memang si Ralin itu untuk sekarang ini dia keseringan kalau pas lagi kayak aku berkegiatan di dapur ya dianya juga ikut nimbrung tuh di dapur, suka di meja makan itu kan selama ada meja makan. Jadi dianya pasti bawa tuh kayak peralatan pulpen, pensil, pewarna dan juga buku. Jadi ya udah dia duduk manis deh tuh. Kayak gambar entah buat apalah gitu, coret-coretan. Jadi kalau untuk di sekarang ini beberapa hari ini alhamdulillah untuk berantakan mainan itu berkurang gitu ya teman-teman. Jadi nggak yang terlalu sibuk-sibuk banget untuk merapikan di setiap kali pas lagi mau nyapu-nyapu di area rumah gitu. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga di video kali ini sedikit banyaknya bisa menginspirasi. Dan ingat juga, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.